pembelajaran hari ini dengan mengucapkan bismillah bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya yang di studio lemas banget ya. Udah sarapan belum? Sudah? Aman ya? Aman perutnya? Sebelum beranjak ke materi ya, Ibu mau umumkan dulu. Hari Senin kan jadwalnya Classroom Bahasa Indonesia ya, nanti dicek pukul 10 ya. Nah, di Classroom akan ada tugas seperti yang Ibu janjikan di pertemuan sebelumnya. Teman-teman diharuskan menyajikan sebuah teks deskripsi. Siap? Kan sudah tahu ya teks deskripsi itu apa, konsepnya seperti apa, strukturnya, kaidah kebahasaannya sudah tahu. Nah, sekarang waktunya pembuktian diri ya untuk mengaplikasikan apa yang sudah teman-teman ketahui. Nah, bagaimana caranya supaya lebih mudah? Di Google Classroom itu berikan langkah-langkahnya, tinggal diikuti saja ya. Yang pertama, silakan buat judul, tentukan dulu objek yang akan ditentukan. Objeknya bebas ya, mau benda, mau tempat, mau diri sendiri ya, atau misalnya apapun yang menarik minat teman-teman, boleh bebas pilih ya. Nah, kalau sudah dibuat judul, sudah ditentukan objeknya, nah silakan buat kerangka bagian seperti contoh yang Ibu sajikan. Kalau misalnya sekolah yang dideskripsikan gedungnya, halamannya, gurunya, temannya harus dijabarkan ya, dirincikan. Kalau sudah dirinci dalam kerangka bagian, baru deh di langkah yang selanjutnya adalah mencari data gitu. Gedungnya bentuknya bagaimana, warnanya apa, suasananya bagaimana, dan lain sebagainya. Kemudian langkah terakhir tinggal dibuat menjadi teks yang utuh terdiri dari 3 paragraf. Yang pertama identifikasi. Coba Ibu ingin tanya dulu deh ke teman-teman yang di rumah. Tifal, silakan di-unmute. Wah, Tifalnya langsung menghilang. Tifal, bagian identifikasi itu menjelaskan tentang apa sih? Coba dibuka-buka lagi bukunya, catatannya. Coba Ahdan, bagian identifikasi dari teks deskripsi berisi apa ya? Apa? Isinya membicarakan tentang apa? Biasanya perkenalan. Jadi identifikasi itu bagian perkenalan objek ya, namanya juga identifikasi supaya objeknya bisa dikenal, bisa diidentifikasi. Jadi nanti bikin teks deskripsinya terdiri atas 3 paragraf. Yang pertama identifikasi, perkenalan dulu objek apa yang mau dideskripsikan. Baru deh yang ketiga deskripsi bagian. Nah, ini dijelaskan secara rinci. Baru deh yang terakhir penutup, bagaimana kesan dan pesan kita terhadap sebuah objek. Seperti itu. Ini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Yang di studio belum paham kah? Atau sudah paham kah mengenai tugasnya? Insya Allah ya paham. Yang di rumah ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Angkat tangan. Insya Allah sudah paham ya. Iya, silakan nanti cek pukul 10 ya di Google Classroom dan batas pengerjaannya sampai hari Jumat ya. Seperti itu. Nah, sekarang baru deh kita beralih ke materi hari ini. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini? Ini bisa nge-unmute sendiri kan anak-anak? Dari rumah bisa nge-unmute sendiri? Bisa. Takutnya di mute semua gitu dari sini. Coba yang di rumah
jawab? Siap. Oke, bagus. Pertahankan ya, setiap ibu tanya langsung jawab. Sip. Gak ada yang jawab lagi. Siap? Siap. Good. Yang di studio kalau ibu tanya harus jawab siap. Nggak kedengeran. Siap? Oke. Ini pada lemes lagi ya. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini? Silahkan lihat di layar masing-masing. Berimajinasi Imajinasi melalui teks narasi. Sip. Berarti teks apa yang akan kita pelajari hari ini? Teks narasi. Akhirnya ya kita move on dari teks deskripsi. Kita beralih ke teks yang selanjutnya. Teks narasi. Ada yang pernah dengar teks narasi itu apa? Coba. Ada yang pernah dengar? Pernah kan ya? Pasti pernah dengar ya? Coba. Pasti di rumahnya banyak tumpukan buku. Ada beberapa ya yang di rumahnya itu banyak tumpukan buku. Ada novel, ada cerpen. Nah, novel dan cerpen itu termasuk ke dalam teks narasi. Artinya teks narasi itu adalah teks yang berisi cerita. Jadi hari ini kita akan mempelajari mengenai teks cerita, menceritakan sesuatu secara runut dari awal sampai akhir berdasarkan kronologi. Apa itu kronologi? Yang di rumah dirumutakin kronologi itu apa ya? Kejadian betul. Kronologi itu kejadian, tapi kejadiannya berdasarkan urutan waktu. Nah, sekarang nih teman-teman pasti suka berimajinasi. Suka berimajinasi nggak? Kayak SpongeBob ya, imajinasi. Nah, ternyata imajinasi itu adalah kegiatan kreatif yang kita punya gitu. Itu adalah potensi yang seharusnya bisa kita kembangkan. Bagaimana cara melatihnya? Yaitu dengan cara menuangkan apa yang kita imajinasikan. Kalau kita cuma berimajinasi terus tidak dituangkan, ya sudah, imajinasinya langsung hilang, lupa lagi ya. Beda lagi kalau imajinasi tersebut kita tuangkan ke dalam sebuah tulisan. Kadang kalau misalnya kita lagi nonton ya, suka ngebayangin kita yang jadi peran utamanya. Nah, itu juga kita lagi berimajinasi. Atau misalnya nonton baca novel, baca komik, kita selalu merasa seolah-olah kita yang menjadi pemeran utamanya gitu, padahal bukan. Nah, itu kita sedang berimajinasi. Atau kita selalu membayangkan sesuatu, mengekspektasikan sesuatu tentang apa yang akan terjadi besok hari. Nah, itu pun kita sedang berimajinasi. Kalau imajinasi tersebut dituangkan, itu akan menjadi proses kreatif dan menghasilkan sebuah cerita atau teks narasi seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Yang di studio? Dan ada yang mau ditanyakan? Amin? Yang di rumah ada yang mau ditanyakan dulu? Sampai sini insya Allah paham? Paham Bu. Paham. Siap. Siapa yang mau bersedia membacakan teks yang ada di layar? Ibu tunjuk ya. Raya Falisa. Ya. Aura. Diperbesar soalnya apa ya? Oh iya. Sebentar. Terlihat tidak? Terlihat. Sip. Terima kasih masukannya. Coba Aura baca dulu teks yang ada di layar. Lantang ya. Berimajinasi bukan menghayal sama menyenangkan. Berimajinasi adalah kegiatan berpikir untuk membayangkan dalam angan-angan atau menciptakan gambar kejadian berdasarkan kenyataan atau pengalaman. Sebagai contoh, ketika melihat tayangan sinetron, kita membayangkan sedang melakukan hal yang sama dalam
dapat dikatakan kita sedang berimajinasi. Kegiatan berimajinasi sebenarnya dapat kita manfaatkan, yaitu dengan menuangkan imajinasi kita dan bentuk tulisan, misalnya menulis cerpen, novel, atau skenario. Siap, terima kasih Aura. Nah, Terima kasih. pasti pas lagi SD tuh punya teman yang bawel. Punya nggak teman yang bawel yang apa-apa tuh selalu diceritakan secara runut. Ih tadi teh kan, aku teh begini begitu. Nah, punya nggak teman yang kayak gitu waktu di SD? Yang bawel banget, segala diceritain. Nah, tanpa tidak sadar sebenarnya orang tersebut sedang bernarasi, sedang menceritakan kejadian yang dia alami atau yang orang lain alami, seperti itu. Nah, apa yang akan kita pelajari di bab ini? Silakan lihat di layar, silakan tulis, barangkali ada penjelasan ibu yang penting ya. Jangan hanya melamun gini aja ya. Nah, silakan ditulis catatan penjelasan yang penting ya, karena sejatinya manusia itu adalah makhluk pelupa ya, maka ikatlah ilmu dengan tulisan. Jangan sampai buku catatannya kosong ya setelah beres pelajaran. Yang akan kita pelajari hari ini diharapkan teman-teman itu mampu memahami konsep dan ciri teks narasi. Bisa paham dulu nih teks narasi itu apa. Kemudian yang kedua, memahami unsur teks narasi. Sama ya seperti teks deskripsi, punya unsur pembangunnya gitu ya. Kemudian yang ketiga, struktur teks narasi. Sama seperti teks yang lain, tapi pasti teks narasi punya struktur yang berbeda dengan teks deskripsi ya. Kemudian yang keempat adalah kaidah kebahasaan teks narasi. Karena kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks narasi tentu berbeda dengan teks yang lain, seperti itu. Jadi yang akan kita pelajari di bab ini adalah yang pertama apa? Yang pertama dan ciri teks narasi. Ya, yang di studio juga jawab ya. Yang kedua, Unsur teks narasi. kemudian yang ketiga, Struktur teks narasi. siap. Yang keempat, Kaidah kebahasaan teks narasi. sip. Nah, sekarang kita akan bahas dulu nih konsep teks narasi itu seperti apa sih. Nah, sebelum ibu kasih tahu teks narasi itu seperti apa, ibu akan berikan dulu suatu contoh teks narasi. Nah, di sini ada sebuah teks narasi cerita yang berjudul Selawat Dedaunan. Ya. Tapi kalau misalnya ibu baca sendirian, pasti ibu kelelahan ya, bermonolog terus sendiri. Jadi ibu akan minta tolong ya sama teman-teman yang ditunjuk, yang namanya disebut, silahkan baca ceritanya bergantian. Siap? Siap. Kita mulai dulu deh dari Saista ya. Boleh baca dari awal, dari judul. Selawat Dedaunan. Masjid itu hanyalah sebuah bangunan kecil saja. Namun jika kau memperhatikan, kau akan segera tahu usia bangunan itu sudah sangat tua. Temboknya tebal, jendelanya tak berdaun, hanya lubang segi 4 dengan lengkungan di bagian atasnya. Begitu juga pintunya, tak berdaun pintu. Lantainya menggunakan keramik putih, kuduga itu baru. Kemudian dipasang karena badannya Masjid itu kecil saja, mungkin hanya bisa menampung sekitar 50 orang berjemaah. Namun, halaman masjid itu cukup luas, dan di hadapan bangunan masjid itu tumbuh pohon terang besi yang cukup besar. Mungkin saja usianya sudah ratusan tahun. Mungkin saja si pembangun masjid ini dulunya berangan-angan betapa besarnya masjid ini di siang hari, karena dinaungi pohon terang besi. Mungkin saja begitu. Ya, terima kasih Saista. Berangan-angan betapa sejuknya masjid ini di siang hari. Jadi pohon terang besi itu pohon yang daunnya itu lebat sekali ya, dan pohonnya itu merunduk gitu. Jadi akan melindungi lingkungan di sekelilingnya gitu, akan terasa teduh, terlindungi dari sinar matahari. Kita lanjut ceritanya.
Humaira, silahkan lanjutkan ceritanya. Humaira Al-Maqdis. Gambarnya nggak kelihatan, Bu. Oh, kurang jelas di Humaira. Ibu agak buram. Coba kalau dari Gania jelas tidak? Gania Gaya. Ya, Bu, jelas. Ya, boleh dibaca ya. Begitu besarnya pohon dalam besi itu, dengan dahan dan cabangnya yang menjulur di segala arah, membentuk semacam payung, membuat kita pun akan berpikir, masjid ini memang dipayungi dalam besi, cantik sekali. Namun masjid ini sepi, terutama jika siang hari subuh ada 5 orang berjamaah. Itu pun pengurus semua. Maghrib masih lumayan, bisa mencapai 2 saf. Isya hanya paling banyak 5 orang. Begitu setiap hari. Entah sejak kapan dan akan sampai kapan hal itu berlangsung. Bagi Haji Ibrahim, keadaan ini merisaukannya sejak mungkin 30 tahun. Lalu dia dipercaya untuk menjadi ketua masjid. Keadaan tidak berubah. Bahkan setiap hari Jumat, jumlah jemaah paling banyak 45 orang. Pernah berpikir untuk memperluas bangunan, tetapi dana tak pernah cukup. Mencari sumbangan tidak mudah, dan Haji Ibrahim tak mengizinkan pengurus mencari sumbangan di jalan raya, sebagaimana dilakukan banyak orang. Seperti pengemis saja, gumamnya. Seiring dengan berjalannya waktu, maka pikiran untuk memperluas bangunan itu tinggal sebagai impian saja. Kas masjid nyaris berdebu karena kosong melompong. Yang kedua, sebabnya masjid itu tak bisa memasang listrik, cukup dengan lampu minyak. Siap, terima kasih Raya. Nah, jadi ini menceritakan tentang sebuah masjid yang ada di sebuah tempat. Jadi bukan hanya kondisi masjidnya yang mengkhawatirkan gitu ya, tapi orang-orangnya pun jarang untuk sholat berjamaah di masjid, bahkan di siang hari saja kosong, apalagi subuh ya. Kemudian keadaannya tuh tidak bisa direnovasi karena kekurangan dana ya, karena ketua DKM-nya gitu ya yang diberikan tanggung jawab Pak Haji Ibrahim, dia melarang untuk meminta-minta untuk merenovasi masjid tersebut karena seperti pengemis katanya, seperti itu. Kita lanjutkan dulu ceritanya. Coba dilanjutkan oleh Dia Sasti. Dia Sasti, jelas tidak tulisannya? Iya, dibaca dengan suara yang lantang ya. Daun-daun dalam besi terbukti berguguran setiap hari, seperti taburan bunga para peziarah makam. Bapaknya yang tua berserakan di halaman. Satu dua anak memeluknya, mengeluarkan biji-bijinya yang lebih kecil daripada kedatanganku. Menjemurnya, menyangrai dan menjadikan camilan gurih di sore hari. Jelas tak ada orang yang secara khusus menyapa halaman tiap hari. Terlalu luas untuk sebuah kerjaan gratisan. Semua makhluk termasuk Haji Ibrahim. Ya, mau lanjut? Yuk. Siang, seusai sholat Jumat, ketika orang-orang sudah lenyap semua entah kemana, Haji Ibrahim dan dua pengurus lainnya masih duduk bersila di lantai masjid. Haji Ibrahim masih berpikir sementara dua orang itu tengah menghitung uang amal masuk hari itu. 30.000, Pak, ucap salah seorang seperti protes padanya. Alhamdulillah, dengan minggu lalu jumlah 75.000 belum cukup untuk beli Allah. Ya sudah, nanti kan cukup, ujar Haji Ibrahim. Di saat ketika kedua orang itu akan berdiri
berdiri. Di halaman dilihatnya ada seorang nenek tua tengah mengaku pandang Haji Ibrahim pun menoleh dan dilihatnya nenek itu dengan badan teguk, tetapi mendekat dan mengucapkan salam. Sip, terima kasih Dia Sasti. Nah, kemudian pada suatu hari setelah salat Jumat ya, orang-orang di sana menghitung jumlah kain celeng ya, dan ternyata hasilnya cuma 30.000, tidak cukup untuk membeli apapun gitu katanya. Tapi hanya kalau misalnya dijumlahkan dengan yang kemarin jumlahnya 75.000, bahkan itu pun belum cukup untuk membeli cat tembok gitu. Namun setelah itu tiba-tiba muncul seorang nenek. Nah, apakah yang terjadi? Kita lanjutkan. Muhammad Ihsan, silahkan. Muhammad Ihsan, lanjutkan ceritanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Nek, jawablah seorang pengurus sambil mengansurkan uang 500-an. Tapi si nenek diam saja, memandangi si pemberi uang dengan pandangannya yang tua. Ada apa? Tanya Haji Ibrahim. Seraya mendekat. Saya tidak perlu uang, saya perlu jalan ampunan. Sesaat ketiga pengurus masjid itu terdiam. Angin bertiup merontokkan dedaunan terembesi. 1-2 buahnya memelatah di atap. Silakan nenek ambil wudhu dan sholat, ujar Haji Ibrahim sambil tersenyum. Nenek itu diam beberapa saat, tanpa berkata apapun. Dia kemudian memungut daun yang tergeletak di halaman. Daun itu dipungutnya dengan kesungguhan, lalu dimasukkannya ke kantong plastik lusuh yang tadi dilipat dan diselipkan di setagen yang melilit pinggangnya. Setelah memasukkan daun itu ke kantong plastik, tangannya kembali memungut daun berikutnya dan berikutnya dan berikutnya. 3 orang itu terengah. Sesaat kemudian, karena melihat betapa susah payahnya si nenek melakukan pekerjaan sederhana itu, salah seorang kemudian mendekat dan menunjuk agar si nenek berhenti. Tapi si nenek tetap saja memunguti daun-daun yang berserakan, nyaris menyinggung permukaan tanah. Siap, terima kasih Ihsan. Coba Raihan, jadi apa yang terjadi pada si nenek itu? Tidak terdengar lebih lantang? Ia memungut daun yang berguguran. Katanya si nenek tidak perlu uang, tapi hanya perlu ampunan. Kemudian sama Haji Ibrahim disuruh wudhu dan sholat, tapi si nenek itu malah memunguti daun-daun yang berguguran. Entah apa tujuannya. Nah, untuk tahu kelanjutan ceritanya, silakan Sania Najma lanjutkan ceritanya ya. Ada Sania Najma? Tidak ada. Coba Tazkiyah, ada Tazkiyah? Tidak ada juga. Coba Bunga Zahra. Zahra mau melanjutkan? Ya, Bu. Enggak, Bu. Terbaca tidak? Buram. Coba Tazkiyah buram tidak? Tidak, Bu. Iya, silakan Tazkiyah. Tazkiyah Ajipah dibaca ya. Buram. Oh, buram. Nijma buram gak Nijma? Udah. Barik. Coba Barik. Barik buram gak Barik? Enggak. Barik baca ya, tapi dengan suara yang lantang ya. Siap ya Barik? Iya. Yuk, lanjut. Haji Ibrahim tercepat. Bentar. Nah, yuk. Haji Ibrahim Ada di layar, Barik? Ada. Ada ya. Dilanjut ya, Barik. Haji Ibrahim tercepat. Kan jelas nih? Nggak jelas. Coba deh yang mau jadi relawan yang terlihat jelas. Saya
bibirnya tergumam kalimat permintaan ampun dan sanjungan kepada kehadirat Nabi Muhammad. Pada setiap helai yang dipungut dan ditatapnya, sesaat dia menggumamkan, Gusti, mugi paringa aksama, paringa anugrahan datang kajian Nabi. Sebelum dimasukkannya ke kantong plastik, Haji Ibrahim tergetar oleh kepolosan dan keguruan si nenek. Di matanya si nenek seperti ingin bersaksi di hadapan ribuan dedaunan bahwa dirinya sedang mencari jalan pengampunan. Hari bergulir ke maghrib dan si nenek masih saja di tempat semula, nyaris tak beranjak, menguti dedaunan yang selalu saja berguguran di halaman. Tubuh tuanya yang putus basah oleh keringat, nafasnya tak engah-engah. Ketiga orang itu tak bisa berbuat baik kecuali menjaganya. Ketika maghrib tiba, ada orang-orang yang melakukan sembahyang. Si nenek masih saja menguti dedaunan. Siap, terima kasih Saista. Nah, kemudian si nenek itu dari siang setelah Jumat ya, setelah salat Jumat masih memunguti dedaunan sambil memasukkan daun tersebut dan bergumam meminta ampunan kepada Allah, dan hal tersebut berlangsung sampai malam hari ya. Saat orang-orang mau sembahyang maghrib, si nenek tersebut masih saja memunguti dedaunan. Kemudian dilanjutkan ya. Siapa dia? Bisik salah seorang jemaah kepada temannya ketika mereka meninggalkan masjid. Tentu saja tak ada jawaban selain entah, yang tidak tahu siapa yang memunguti daun tersebut. Nek, istirahatlah, ini sudah malam. Kalau bapak mau pulang silahkan saja, biarkan saya di sini dan melakukan ini semua, kata si nenek. Nek, mengapa nenek menyiksa diri seperti ini? Kemudian si nenek menjawab, tidak, saya tidak menyiksa diri. Ini mungkin bahkan belum cukup untuk sebuah ampunan, ucapnya sambil menghapus air matanya. Haji Ibrahim terdiam, mencoba menerka-nerka apa yang telah diperbuat si nenek di masa lalunya, sambil si nenek meminta ampunan seperti itu ya, sampai menyiksa dirinya sendiri. Kemudian malam harinya Haji Ibrahim pulang cukup larut karena merasa tak tega meninggalkan si nenek sendirian. Pengurus masjid yang semula akan menunggui sepulang Haji Ibrahim ternyata juga tak tahan. Bahkan belum lagi 5 menit Haji Ibrahim pergi, mereka diam-diam pulang gitu ya. Kalau yang pengurus masjid yang lain sudah lebih dulu pulang. Tak ada yang tahu apakah si nenek itu tertidur atau terjaga malam itu. Begitu subuh tiba, Mijo yang akan azan subuh mendapati si nenek masih saja melakukan gerakan yang sama. Udara begitu dingin, beberapa kali si nenek terbatuk. Bahkan sampai subuh, si nenek pun masih saja memunguti daun-daun tersebut. Peristiwa si nenek itu ternyata mengundang perhatian banyak orang ya. Peristiwa si nenek memunguti daun tersebut tersebar dan mengundang perhatian banyak orang. Mereka berdatangan ke masjid. Orang-orang berdatangan ke masjid untuk apa? Niat mereka mungkin ingin menyaksikan si nenek gitu ya, penasaran siapa sih nenek tersebut gitu ya. Seharian memunguti daun-daun berguguran, tetapi begitu bertepatan waktu sholat masuk, mereka melakukan sholat berjamaah. Jadi secara tidak langsung karena ingin menonton, ketika masuk waktu sholat mereka malah ikut sholat di masjid. Tanpa mereka sadari sepenuhnya, masjid itu jadi semarak, jadi ramai dari hari-hari sebelumnya. Orang datang berduyun-duyun membawa makanan untuk si nenek atau sekadar memberinya minum, dan semuanya selalu berjamaah di masjid. 2 hari kemudian, tepat ketika kumandang waktu asar terdengar, berarti 2 hari kemudian berhari-hari si nenek memunguti daun dan menyita perhatian warga datang ke masjid untuk menyaksikan dan meramaikan masjid ya, karena ikut sholat di sana. 2 hari kemudian, tepat ketika kumandang waktu asar terdengar, si nenek tersungkur dan meninggal. Orang-orang terpekik, ada yang mencoba membawanya ke puskesmas, tetapi entah mengapa tak jadi. Hari itu juga polisi datang, karena semua orang tak tahu siapa keluarga si nenek, siapa nenek sebenarnya, orang-orang tidak tahu. Akhirnya diputuskanlah si nenek dimakamkan di belakang halaman masjid.
Ketika semua orang sibuk karena peristiwa meninggalnya si nenek, Haji Ibrahim tercekat. Wah, mengapa tercekat? Dia tiba-tiba merasa sunyi, dia menyapu pandang. Ada yang aneh di mata Haji Ibrahim. Dedaunan yang berserak itu lenyap, habis ya. Asalnya kan daunnya banyak banget, tapi daunnya habis. Halaman masjid jadi bersih, menghitam subur, tanahnya seperti disapu, dan daun yang gugur ditahan oleh jaring raksasa hingga tak mencapai tanah. Sudut mata Haji Ibrahim membasah. Semoga kau temukan jalanmu, Nek, gumamnya. Dan ketika semua orang yang puluhan jumlahnya itu menyaksikan, secara bersamaan menemukan apa yang dipandang Haji Ibrahim, mereka ternganga bagaimana mungkin halaman masjid bisa jadi sebersih itu. Nah, kemudian lama setelah kisah itu sampai kepadaku, aku tercenung. Rupanya menurut Haji Ibrahim kepadaku, nenek itu hadir mungkin sebagai contoh. Mungkin juga dia memang berdosa besar sesuai pengakuan kepada saya, ucap Haji Ibrahim kepadaku beberapa waktu lalu. Dan dia melakukan semacam istighfar dengan mengumpulkan sebanyak mungkin daun yang ada di halaman. Mungkin begitu, saya tak yakin. Yang jelas mata kami jadi terbuka. Sekarang masjid kami jadi cukup ramai. Pasti ini akhirnya yang intinya aku terdiam. Kubayangkan dedaunan itu yang jumlahnya mungkin ribuan helai melayang kehadirat Allah membawa goresan permohonan ampun. Selesai. Nah, kira-kira ada yang mau menyimpulkan nggak sebenarnya cerita selawat dedaunan ini menceritakan tentang apa sih? Yang di studio ataupun yang di rumah boleh menyimpulkan secara ringkas ya, meringkas. Ada yang mau? Satu orang. Meringkas cerita yang tadi sudah dibacakan bersama-sama. Amei mau? Nadira, Hasna Sofia mau meringkas cerita yang tadi? Coba berani aja dulu ya. Nanti kalau kurang dikoreksi. Kalau sudah betul, alhamdulillah. Siapa yang mau? Aska kelas 7A mau? Pak? Mau meringkas cerita yang tadi? Buram, Bu. Buram. Coba ditunggu dulu ya, barangkali ada yang mau meringkas cerita yang tadi. Jadi meringkas tuh intinya menceritakan tentang apa gitu ya. Alika, mau Alika? Ada kemana ya? Kameranya juga dimatiin, jadi ibu nggak bisa lihat. Saista boleh jawab, Bu? Saista boleh, silahkan. Nenek tersebut ingin masjid itu menjadi ramai ketika sholat, Bu. Benar nggak, Bu? Betul. Coba dilanjutkan lagi, diulang lagi biar teman-teman lebih paham. Coba. Nenek itu ingin masjid yang dibangun oleh Haji Ibrahim itu jadi ramai oleh banyak jemaah agar tidak sepi. Iya, terima kasih Saista. Betul, itu salah satunya. Jadi cerita selawat dedaunan ini adalah seorang nenek yang tiba-tiba datang untuk meminta ampunan. Tapi bagaimana cara meminta ampunannya? Dia malah memunguti daun-daun terembesi yang berguguran. Dan tanpa disadari ternyata perbuatan si nenek tersebut mendatangkan banyak orang dan meramaikan masjid yang tadinya sepi seperti itu. Mungkin kita tidak tahu dosa apa yang nenek tersebut lakukan, tapi nenek tersebut akhirnya mendatangkan kebaikan yang lain seperti itu. Nah, itulah contoh teks narasi. Jadi kalau ini masuknya cerpen ya, cerita pendek. Ada cerita lain yang lebih panjang, namanya apa? Sampai beratus-ratus halaman. Namanya apa? Novel. Nah, kalau ini yang ibu sajikan cerpen ya, cerita pendek. Jadi kalau cerita pendek itu cerita yang bisa diselesaikan dalam sekali duduk gitu ya, dalam sekali
baca bisa selesai. Nah, inilah yang dinamakan teks narasi. Nah, berarti sudah tahu ya teks narasi itu yang seperti apa? Iya, kalau begitu Ibu mau tanya ke Gania. Jadi Gania, teks narasi itu apa ya? Di-unmute dulu. Coba, sudah tahu nih, tadi sudah baca bareng-bareng teks narasi. Nah, sekarang berarti teks narasi itu apa ya? Ame, mau jawab? Oh, pasti sudah tahu, tapi masih bingung untuk menyampaikannya dengan kata-kata ya Ahdan ya? Ahdan atau Ajmi ini teh? Ajmi. Sopmi, teks narasi itu apa ya? Kan sudah tahu, tadi sudah dibaca bersama-sama. Teks narasi adalah, kira-kira teks apa ya? Coba dibantu sama Raihan. Teks narasi itu apa ya? Yang di rumah apa ya teks narasi? Tadi sudah kita baca bersama-sama. Dimas Setia, Dimas, teks narasi itu apa ya? Ada yang mau jawab? Jinan, Ibu. Siapa? Jinan. Jinan Salwa, boleh. Jinan, jadi teks narasi itu apa ya? Cerita yang menyajikan sebuah kejadian. Iya, sudah jelas ya, teks narasi itu adalah cerita yang menyajikan sebuah kejadian. Ada kejadian apa di Selawat Dedaunan, Jinan? Jinan masih ada? Wah, Jinannya langsung menghilang. Sip, terima kasih banyak Jinan. Nah, teks narasi itu adalah teks yang berisi cerita atau menyajikan sebuah kejadian. Nah, kita lihat lebih lanjut. Nah, teks narasi itu adalah sebuah karangan cerita yang menyajikan serangkaian peristiwa kejadian. Jadi banyak kejadian yang terjadi dalam cerita tersebut. Teks narasi tersusun secara kronologis sesuai dengan urutan waktunya. Nah, peristiwa yang diceritakan tersebut bisa saja benar-benar terjadi ataupun hanya hayalan saja atau fiksi. Nah, yang Selawat Dedaunan tadi itu ceritanya adalah cerita fiksi berdasarkan hayalan, berdasarkan imajinasi. Nah, itulah teks narasi ya, sebuah karangan cerita yang berisi serangkaian kejadian atau peristiwa dan disusun berdasarkan kronologi atau urutan waktu dari awal sampai akhir seperti itu. Nah, itulah teks narasi. Alhamdulillah kita jadi tahu ya teks narasi itu apa dan contohnya yang seperti apa. Karena masih ada waktu, kita lanjut ke bagian yang kedua, unsur teks narasi. Nah, ternyata teks narasi itu punya unsur pembangun. Apa saja? Kita lihat. Unsur teks narasi itu ada dua. Ada berapa? Ada dua. Unsur yang pertama unsur apa? Unsur intrinsik. Kalau struktur yang kedua unsur ekstrinsik. Nah, jadi unsur teks narasi itu ada dua. Ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Ibu, itu apa sih? Aku baru dengar. Kita bahas sekarang. Unsur intrinsik itu adalah unsur pembangun yang ada dalam cerita. Kalau ekstrinsik itu unsur pembangun yang ada di luar cerita. Jadi ada unsur pembangun di dalam dan di luar. Kita bahas dulu nih intrinsik, unsur yang ada di dalam cerita. Ada apa saja? Nah, coba disebutkan oleh
Raifipa, unsur intrinsik teks narasi ada apa saja? 1. Ada tokoh penokoh. Penokohan. Ada alur sama lekat. Kemudian ini apa? Buram Bu. Oh, buram. Masih buram Raifipa? Nextnya jelek di sini Bu. Oh iya, nggak apa-apa. Sudah, terima kasih ya Raifipa. Coba deh dilanjut sama Armilda. Armilda Cinta. Unsur intrinsik ada apa saja? Silahkan dibacakan. Tokoh dan penokohan, alur, Amanat dan sudut. Ya, terima kasih Armilda. Nah, ternyata unsur intrinsik dalam teks narasi itu ada 6. Ada tokoh dan penokohan, alur, latar, tema, amanat, dan yang terakhir sudut pandang, yang kesemuanya ini ada dalam sebuah cerita. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah tokoh dan penokohan. Tokoh itu apa sih Bu? Nah, tokoh itu adalah pelaku dalam cerita. Jadi pelaku yang membuat cerita itu terjadi. Kira-kira tokoh dalam Selawat Dedaunan ada tokoh siapa saja? 1. Tokoh dalam Selawat Dedaunan ada Haji Ibrahim. Haji Ibrahim. Kemudian ada Nenek. Kemudian siapa lagi? Pengurus masjid. Pengurus masjid 3 orang. Ada lagi tidak tokohnya? Siapakah? Warga juga termasuk tokoh. Terima kasih yang sudah jawab. Nah, itulah tokoh yang terdapat dalam Selawat Dedaunan. Mereka adalah pelaku yang terdapat dalam cerita, yang membuat cerita itu terjadi. Jadi berdasarkan karakternya, tokoh itu ada tokoh protagonis atau tokoh yang karakternya itu positif, dan ada tokoh antagonis yang pembawaannya itu negatif. Jadi kalau istilahnya mah protagonis itu baik, kalau antagonis yang jahat ya. Itu berdasarkan karakternya. Kalau berdasarkan perannya itu ada tokoh utama dan tokoh bawahan atau pendukung. Selalu begitu ya. Selalu ada yang jadi tokoh utama, selalu ada yang menjadi tokoh pendukung. Tokoh utama dalam Selawat Dedaunan siapa? Haji Ibrahim dan Nenek. Kalau tokoh pendukungnya siapa saja? Warga Dan pengurus masjid. Seperti itu, bagus. Nah, yang kedua adalah penokohan. Kalau tadi tokoh, kalau sekarang adalah penokohan. Apa itu penokohan? Kalau penokohan itu adalah tentang bagaimana si pengarang tersebut menggambarkan watak atau karakter tokoh tersebut. Itu bagaimana penulis memberikan sifat pada karakter tersebut. Bagaimana kita bisa tahu sifat atau karakter dari setiap tokoh? Yang pertama, kita bisa lihat dari tindakan dan sikap yang diperbuat oleh si tokoh tersebut. Yang kedua, berdasarkan ucapan-ucapannya. Yang ketiga, berdasarkan penggambaran fisik. Yang keempat, pikiran-pikiran. Dan yang terakhir itu adalah penerangan langsung oleh penulis. Jadi memang disebutkan oleh penulis bagaimana sikapnya. Hal ini pun bukan hanya berlaku pada tokoh yang ada dalam cerita, tapi hal ini pun berlaku pada kita sebagai tokoh kehidupan di dunia ini. Bagaimana orang lain bisa tahu bagaimana sikap kita, karakter kita? Sama seperti kita mengenali tokoh yang ada dalam cerita, berdasarkan bagaimana sikap kita, tindakan kita terhadap suatu peristiwa, ucapan-ucapan kita, kemudian pikiran-pikiran yang kita punya. Nah, itu menggambarkan bagaimana karakter kita, seperti itu. Sebagai contoh, bagaimana karakter Haji Ibrahim dalam cerita Selawat Dedaunan? Ada yang bisa jawab tidak? Bagaimana sih karakternya?
jahatkah, ataukah menyebalkan, ataukah bijaksana? Bagaimana karakternya kira-kira? Sabar. Bagaimana Ihsan? Sabar. Sabar. Kenapa? Sabar. Ihsan kenapa bisa tahu kalau Haji Ibrahim itu sabar? Kenapa bisa tahu Haji Ibrahim itu sabar? Coba. Salah satunya Haji Ibrahim bertahan 30 tahun menjadi DKM masjid ya. Nah, itu sebagai bentuk Pak Haji Ibrahim ternyata orang yang sabar. Kemudian menunggu si nenek sampai larut malam karena tidak tega kalau ditinggal sendirian. Nah, itu juga terlihat kalau Haji Ibrahim itu sabar seperti itu. Contohnya ya. Kalau penokohan itu bagaimana sifat atau karakter dari tokoh tersebut. Kemudian yang ketiga, alur. Nah, alur disebut juga dengan plot. Alur merupakan rangkaian peristiwa dalam cerita. Jadi ada alur maju, ada alur mundur, ada juga alur campuran. Kalau alur maju itu diceritakannya runut dari awal sampai akhir. Selawat dan daunan itu alurnya maju tidak atau mundur? Kalau mundur itu dari akhir ke awal. Jadi yang diceritakan itu endingnya dulu, baru deh diceritakan. Nah, kalau selawat dan daunan itu alur maju atau alur mundur? Maju atau mundur? Maju. Alur maju. Siap, karena kan dia yang diceritakan itu dari awalnya dulu gitu sampai akhirnya selesai. Pernah nonton film-film yang awalnya itu, yang awal dimulainya itu dari endingnya dulu tidak? Jadi yang pernah nonton tidak? Misalnya kita tuh nonton film, terus tiba-tiba karakternya itu meninggal di awal. Misalnya terjadi kecelakaan gitu ya, tiba-tiba meninggal, baru juga mulai karakternya udah meninggal. Nah, kemudian baru deh di tengah cerita diceritakan bagaimana dia bisa meninggal dalam kecelakaan tersebut. Nah, itulah alur mundur. Jadi akhir dulu, baru deh diceritakan secara runut seperti itu. Ada yang mau ditanyakan mengenai alur? Tidak. Cukup ya, kalau alur itu pokoknya rangkaian peristiwa ya, ada alur maju, ada alur mundur. Kemudian yang keempat, latar. Latar disebut juga dengan setting. Jadi latar itu ada latar waktu. Jadi waktunya itu siangkah, pagikah, atau malamkah. Kemudian ada latar tempat, di mana tempat cerita tersebut terjadi. Selain latar tempat dan waktu, ada juga latar suasana. Bagaimana suasana yang tergambar dalam cerita tersebut. Apakah suasananya menyedihkan, apakah menyeramkan, apakah mengharukan, apakah mengesalkan, dan lain sebagainya. Nah, kira-kira latar tempat dari cerita Selawat Dedaunan di mana? Di sekitar masjid. Iya, di masjid dan di sekitar masjid. Kalau latar waktunya? Pagi hari ada, siang hari ada, malam hari ada ya. Kalau latar suasananya bagaimana ya? Dingin. Bagaimana? Terharu. Iya, latar suasananya mengharukan karena apa yang terjadi pada si nenek tersebut. Lanjut lagi, kita percepat. Amanat. Nah, amanat itu adalah pesan yang disampaikan dalam cerita. Nah, ini adalah tujuan utama dari sebuah teks narasi. Jadi sebenarnya teks narasi itu bukan hanya sembarang cerita gitu, tapi pasti ada amanat, ada pesan atau ibrah atau hikmah yang disampaikan melalui cerita tersebut. Sama seperti cerita Selawat Dedaunan, itu juga pasti ada pesan yang ingin disampaikan gitu. Biasanya pesan yang disampaikan atau amanat yang disampaikan dalam cerita itu disampaikan secara tersurat atau langsung, bisa juga secara tersirat atau secara tidak langsung. Kalau yang secara langsung sama penulis langsung dikasih tahu pesannya A, B, C, D. Kalau secara tersirat kita yang harus cari tahu sendiri sebenarnya
yang disampaikan itu apa sih? Seperti itu. Dan dari hanya beberapa halaman cerita Shalawat Dedaunan tadi, tapi kita bisa menemukan banyak hikmah, bukan hanya satu atau dua. Nah sekarang Ibu tanya, kira-kira pesan yang ditangkap oleh teman-teman dari cerita Shalawat Dedaunan tadi apa? Satu. Coba apa ya pesan yang ingin disampaikan? Apa ya? Tidak. Harus beristighfar kepada Allah. Iya, harus beristighfar kepada Allah karena kita adalah makhluk pendosa. Bagus. Selanjutnya, coba ada hikmah apa ya yang bisa diambil? Sabar. Harus sabar, pintar. Kemudian kita tidak boleh menjudge. Menjudge itu apa ya? Tidak boleh menganggap orang lain itu jelek hanya karena dia pernah berdosa gitu. Karena setiap orang punya kesempatan untuk memperbaiki diri, sama seperti si nenek, walaupun dia pendosa tapi dia bisa mendatangkan banyak kebaikan. Ada lagi tidak Ajmi? Amanat atau pesannya yang Ajmi tangkap? Adakah? Coba. Harus Rajin ke masjid. Hmm? Rajin ke masjid. Iya, rajin ke masjid. Bagus, itu salah satunya. Yang lainnya? Apalagi dari cerita Shalawat Dedaunan? Ibu menangkap satu pesan. Bisa saja kita itu harus rajin-rajin bersedekah, karena bisa jadi bersedekah ke masjid ya. Kalau misalnya di masjid ada kenslet, nah kalau misalnya lewat keluar suka ada kotak amal, nah silakan sedekahkan dengan sedekah terbaik gitu ya. Terbaik belum tentu banyak, intinya sedekah yang menurut kalian terbaik berapa nominalnya. Karena masjid itu perlu dana ya, ada yang pengurusnya, ada marbotnya demi kebersihannya, kebersihan masjidnya, jambannya, dan juga untuk keperluan lain, bayar listriknya dan lain sebagainya. Seperti itu. Lanjut, kemudian tema yang keenam, silakan lihat. Tema itu adalah gagasan pokok atau ide yang mendasari sebuah cerita. Jadi kalau tema itu intinya cerita tersebut menceritakan tentang apa sih? Kemudian yang terakhir itu sudut pandang. Jadi sudut pandang itu adalah bagaimana penulis memposisikan diri dalam cerita tersebut. Ada sudut pandang orang pertama, orang ketiga, dan serba tahu. Kalau sudut pandang orang pertama, dia yang menjadi pelaku utama dalam cerita tersebut. Jadi dalam cerita tersebut pasti menggunakan aku, gitu ya. Kalau misalnya sudut pandang orang ketiga, dia akan menceritakan orang lain. Kalau misalnya sudut pandang serba tahu, dia akan menjadi seorang pencerita yang tahu setiap keadaan karakter tersebut. Nah, kira-kira di Shalawat Dedaunan itu sudut pandangnya sudut pandang orang pertama, ketiga, atau serba tahu? Iksan, sudut pandang orang ketiga. Iya, karena posisi penulis itu sebagai orang yang menceritakan orang lain. Penulis tersebut ada tidak dalam ceritanya? Tidak ada, dia menceritakan orang lain. Kalau sudut pandang orang pertama, dia sendiri yang menjadi pelaku utamanya, seperti itu. Nah, cukup itulah untuk unsur intrinsik. Terakhir satu lagi unsur ekstrinsik. Nah, kalau unsur ekstrinsik itu kebalikan dari intrinsik. Intrinsik itu apa yang ada di dalam cerita. Kalau ekstrinsik yang ada di luar cerita. Unsur intrinsik adalah unsur pembangun teks narasi yang meliputi latar belakang pengarang atau penulis yang mempengaruhi cerita, seperti latar belakang pendidikan, latar belakang pekerjaan, latar belakang budaya, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah latar belakang
pengarang. Jadi latar belakang pengarang itu mempengaruhi cerita yang disampaikan. Beda tidak orang yang pekerjaannya itu guru dengan orang yang pekerjaannya itu pengusaha dalam membuat cerita, apakah sama atau beda? Tentu beda ya. Atau misalnya si pengarang itu lulusan SD bikin cerita sama lulusan sarjana bikin cerita, ceritanya bakal sama atau beda? Beda, bakal mempengaruhi cerita tersebut. Mungkin tidak orang lulusan SD bisa menceritakan kehidupan kuliahan. Nah, mungkin saja, tapi susah karena dia belum pernah mengalaminya. Tapi kalau misalnya yang sudah pernah mengenyam bangku kuliah, pasti dia bisa menceritakan gitu ya bagaimana kisah saat kuliah. Makanya latar belakang penulis itu pasti mempengaruhi isi ceritanya. Itu salah satu contohnya seperti itu. Jadi unsur intrinsik itu ada 6. Ada apa saja? Masih ingat? 1, Tokoh penokohan. tokoh penokohan. 2, Alur. alur. Kemudian 3, Latar. latar. 4, Tema. tema. 5, 6 yang terakhir sudut pandang. Yang kesemua unsur tersebut pasti ada dalam sebuah teks narasi. Nah, karena waktunya habis, insya Allah kita akan bahas di pertemuan berikutnya lewat YouTube berarti ya. Nanti saksikan YouTube-nya. Ibu akan membahas mengenai struktur teks narasi dan kebahasaan teks narasi seperti itu. Alhamdulillah, pembelajaran bahasa Indonesia hari ini sudah selesai. Terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih yang sudah semangat jawab ya, yang di rumah ataupun yang di studio. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan hamdalah bersama-sama.